Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua mau kasih update seputar macOS terbaru ya, yaitu 15.3. Update ini hadir barengan dengan 18.3 iOS-nya yang kemarin udah dirilis sama Apple. Jadi tentunya ada beberapa hal baru di dalamnya. Gua udah rangkum semuanya, jadi langsung aja kita bahas. Oke, ini dia macOS Sequoia 15.3 yang versi resmi. Gue update di MacBook Air M1 gue, dan dapetin size update itu sebesar 2,54 GB ya. Ini posisi awalnya dari 15.2 ya. Kalau misalnya dari 15.2.1 mungkin akan lebih kecil juga untuk size update-nya. Untuk build number-nya di sini yaitu 15.324D60. Jadi buat kalian yang mau update, pastikan untuk build number-nya sama seperti yang ada di MacBook gue ini. Sekarang kita berbicara mengenai hal baru apa aja sih yang ada di macOS terbaru ini, Sequoia 15.3. Di macOS 15.3 ini, Apple Intelligence tuh udah secara otomatis di-enable ya sama si Apple. Jadi pada saat pertama kali kalian update ke 15.3, itu akan secara otomatis juga Apple Intelligence-nya akan ke-enable. Sama seperti di iOS-nya ya, 18.3 itu kalau misalnya kalian belum aktifin di 18.1.2, maka di poin 3-nya akan secara otomatis di-enable. Cara disable-nya juga sama ya, kalian tinggal pergi aja ke bagian setting sini, terus pilih yang Apple Intelligence and Siri. Nah, di bagian atasnya sini kalian bisa enable atau disable secara manual ya. Jadi persis kayak di iOS-nya, Apple terapin untuk enable otomatis dari si Apple Intelligence-nya, dan juga kalian bisa disable secara manual di setting dari Apple Intelligence-nya ini. Yang kedua itu summarize notification. Jadi sekarang tuh udah dimunculin ya hurufnya italic kayak gini nih. Kalian bisa lihat sendiri di bagian pojok kanan atas dari MacBook gua. Sekarang tuh untuk fontnya sekarang dia dibuat italic atau miring seperti ini nih. Mode summarize tuh seperti ini jadinya di 15.3. Kalau misalnya mode normal tuh kalau gua tap kayak gini, nah dia akan jadi tegak lurus lagi ya. Kalau misalnya nggak di summarize. Kalau gua showless lagi, nah dia akan langsung bikin italic lagi untuk si fontnya. Terus kalau kita klik kanan seperti ini, lalu pilih yang notification setting, nah dia akan langsung direct ya ke notification setting dari aplikasinya. Nah di sini kalian bisa enable atau disable secara manual ya untuk summarize-nya. Artinya kalian bisa set enable atau disable per aplikasi. Jadi nggak perlu lagi untuk disable atau enable summarize-nya secara keseluruhan. Nah sekarang per aplikasi pun bisa ya, dan itu bisa kalian lakukan dengan cara klik kanan dari si summarize-nya tadi. Dia akan langsung direct masuk ke si aplikasinya ini. Misalnya di X, dia bagian bawahnya ada summarize notification, kalian bisa enable atau disable di sini. Notification ini sayangnya Apple masih ngebatasin ya untuk fitur summarize-nya. Sama seperti di iOS, jadi khusus untuk aplikasi yang berhubungan dengan berita dan juga hiburan, untuk sementara ini tidak tersedia ya, karena ada kesalahan penyampaian dari Apple. Hal ini dilakukan Apple sampai diperbaiki di updatean macOS berikutnya. Contohnya kayak di aplikasi musik sini ada keterangannya temporary unavailable. Di bagian atasnya juga di sini ada keterangan summarize my content error, yang menandakan bahwa summarize notification dari Apple ini nggak sepenuhnya sempurna, masih ada juga beberapa kesalahan, makanya dikasih keterangan seperti ini. Untuk aplikasi Mail di macOS 15.3 ini belum diupdate ya sama si Apple, belum kayak di Mail iPhone ataupun iPad, iOS ataupun iPadOS. Dia untuk sortir kategori itu belum ada di sini, jadi mungkin coming soon akan diupdate sama si Apple-nya. Bisa jadi di 15.4 atau 15.5. Kemudian untuk aplikasi kalkulator sekarang udah diupdate juga di macOS 15.3 ini, yaitu kita bisa meneruskan operasi hitung perkalian di sini. Misalnya gua ketikkan 10 dikali 2, hasilnya kan 20. Kalau gua sama dengan lagi, dia akan kasih operasi hitung selanjutnya dikali 2 lagi jadi 40. Gua sama dengan lagi dikali 2 lagi jadi 80 sampai seterusnya. Ya, nggak ada batasan ya. Sampai kalian puas dan mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Ini sama persis di iOS dan juga iPadOS seperti ini. Fitur yang cukup menarik apalagi untuk macOS ya. Ini pasti lebih berguna dibanding kita pakai iOS ataupun iPadOS. Selanjutnya kalau kita pergi ke aplikasi Safari lalu pilih About dari Safari-nya sini. Nah, di sini kita akan menemukan versi terbaru dari Safari yang kalian dapatkan setelah melakukan update ke macOS 15.3 ini. Di Safari juga Apple kasih pembaruan keamanan ya, yang pastinya tuh selalu jadi bagian penting dari setiap update macOS ke depannya. Di sini terdapat keamanan untuk AirPlay, untuk audio, FaceTime, iCloud, dan masih banyak lagi lainnya. Kalian bisa cek aja untuk pembaruan keamanan dari si macOS 15.3 ini. Kalau untuk performa sebenarnya masih cenderung sama aja ya. MacBook ini gue gunain untuk kerjaan ringan kayak Office dan juga sesekali editing video di kantor kalau nggak sempat edit di rumah. Dan dengan macOS 15.3 ini gue nggak ngerasa ada perubahan yang signifikan ya, bahkan cenderung sama aja. Palingan kalau mau diukur dengan angka, gue udah tes juga untuk Geekbench 6 untuk CPU dan GPU-nya di 15.3 dan juga 15.2 untuk compare-nya, kalian bisa cek aja di sini.
Oke, itu dia yang bisa gue sampaikan ke kalian untuk updatean macOS terbaru 15.3. Untuk next update-nya itu 15.4 ya. Gue gak tahu 15.3.1 bakalan muncul atau enggak. Tapi kalau misalnya realistisnya itu udah pasti 15.4 muncul, kemungkinan akan ada di bulan April ya, pertengahan atau di awal bulan April. Pastinya berbarengan dengan iOS dan juga iPadOS 18.4-nya. Dan gue yakin di macOS 15.4 nanti pastinya akan ada perubahan yang lebih signifikan ya dibanding dengan 15.3 ini. So, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Gue cuma butuh like dari kalian, jadi tolong di like video ini biar gue lebih semangat untuk bikin videonya. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.